Bab 1727. Nathan akan menyerang. John meraung dengan marah. Yang lainnya menimpali. Ya, mereka terlalu keras kepala. Sebenarnya, setelah kita mengikuti Tuan Suarez, kita tidak banyak berhubungan dengan negara Waregel. Karena Tuan Suarez berkomitmen untuk menciptakan Neslandia yang lain. Lagi pula orang yang mengikuti Tuan Suarez sebagian besar orang-orang Neslandia. Tidak ada bedanya dengan Neslandia. Betul. Kita seperti ada di Neslandia namun berada di luar negeri. Siapa bilang kita mengkhianati nenek moyang? Sebaliknya, kita membanggakan nenek moyang kita. Menaburkan segala hal dari Neslandia ke sisi lain dunia. Kita adalah pahlawan Neslandia. Semua orang mengatakannya tanpa malu. Jelas-jelas mereka berkhianat. Tapi mereka menganggap telah melakukan hal yang membanggakan nenek moyang. Selanjutnya, Ernest Suarez menghubungi banyak rekan senegaranya yang telah keluar dari kewarganegaraan Neslandia. Semua orang setuju. Kekuatan Ernest Suarez semakin besar. Orang-orang di Neslandia dan prajurit Fradron semakin marah. Tapi tak berdaya, hanya bisa mengeluh. Berapa banyak orang yang berharap seorang pahlawan akan muncul dan menghukum Ernest Suarez dengan kejam. Menghancurkan ambisi mereka. Meski tahu itu hanya sebuah angan-angan. Di markas prajurit Fradron, apa masih belum ada kabar tentang Adipati Agung? Semua orang terdiam. Sudah dicari beberapa hari berturut-turut. Tidak ada jejak sama sekali. Terlebih lagi, ratusan ribu orang menyaksikan Nathan dihancurkan oleh senjata pembunuh dewa. Tidak seperti dulu di Gunung Giurong yang bisa bangkit kembali. Aaron Garrett, yang ahli dalam keterampilan kuno dari Nathan, mengerti bahwa tubuh Nathan telah hancur. Bahkan mengandalkan teknik ini pun tidak cukup. Tanpa kerusakan tidak ada pembaharuan. Tapi sekarang kerusakannya terlalu parah. Tidak ada kemungkinan untuk pembaharuan kembali. Hais, lebih baik beritahu keluarganya tentang kabar ini. Kita diskusikan upacara pemakaman tingkat tertinggi untuk Adipati Agung. Sayang sekali, di masa depan, Neslandia harus berusaha sekuat tenaga membantu keluarganya. Semua orang tidak berharap banyak atas keselamatan Nathan. Oh ya, klan Seiryu akan mengambil tindakan terhadap sekte dan aliran sesat. Mereka akan membersihkan semuanya secara menyeluruh. Bagus, kita harus membiarkan para master bela diri Neslandia tahu bagaimana nasib bagi pengkhianat. Hanya saja prajurit Fradron tidak tahu Gandala terselamatkan oleh beberapa aliran sesat yang ditundukkan oleh Nathan. Tapi orang-orang ini juga ada di daftar pemusnahan klan Seiryu. Namun sekarang Nathan sudah tiada. Tidak ada yang tahu merekalah yang melakukan semua ini. Bahkan prajurit Fradron tidak bisa mengganggu-gugat keputusan Seiryu. Di sisi lain, Nathan telah tiba di wilayah Waregel. Dalam waktu singkat, dia telah menemukan tempat tinggal dan keberadaan Jefferson serta Ernest Suarez. Jefferson yang penakut bersembunyi di laboratorium untuk memperbaiki tubuh robotnya. Ernest Suarez hilir mudik di benua utara, mengumpulkan banyak koneksi dan kekuatan. Oke, bagus. Kamu ingin menjadi raja. Neraka seharusnya sedang kekurangan raja. Nathan tersenyum dingin. Dia ingin menunggu sampai Ernest Suarez naik ke upacara pelantikan raja baru dia bertindak. Dia tidak mengirim berita apapun ke Neslandia. Pertama, jika Neslandia tahu bahwa dia masih hidup, mungkin akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak diperlukan. Untuk sementara waktu masih banyak faktor lainnya. Kedua, jika Neslandia tahu bahwa dia akan bertindak pada Ernest Suarez dan Jefferson, Neslandia tidak akan mengizinkannya. Lalu akan memerintahkannya untuk mundur dan kembali ke Neslandia. Ketiga, Nathan ingin menyelidiki secara diam-diam siapa yang membentuk aliansi Dominion. Dalam sekejap mata, 7 hari telah tiba. Upacara akbar untuk pelantikan Ernest Suarez diadakan di negara Waregel. Nathan juga memilih bertindak pada hari ini. Dia akan membawa Ernest Suarez dan Jefferson kembali ke Neslandia. Apa kalian sudah siap? Bab 1728. Seseorang dari Neslandia, markas laboratorium Blackiron. Itu adalah salah satu dari ratusan laboratorium misterius nomor 1 di negara Waregel milik Richard. Jefferson berada di sini. Pertama, badan robotnya rusak parah dan perlu diperbaiki. Kedua,
Pangkalan percobaan ini dijaga ketat. Satu ekor burung pun tidak bisa masuk. Jefferson merasa aman di sini. Tidak hanya itu, untuk ketenangan pikiran Jefferson dan Richard juga mengirimkan Master Mahatinggi Semi Jagat 7. Jaraknya hanya satu langkah dari tingkat Jagat 7. Master ini benar-benar lebih unggul dari semua Master Jagat 6. Selama ini, ada begitu banyak Master di Aliansi Dominion. Namun semua adalah Master Jagat 6. Tidak ada satupun Master Jagat 7. Jadi di bawah perlindungan yang begitu ketat, Jefferson akan merasa lebih aman. Walau dia masih sering mengalami mimpi buruk. Psikiater terbaik secara aktif memberikan konseling. Jefferson jauh lebih baik sekarang. Tuan Jefferson, hari ini adalah upacara penobatan Tuan Ernest Suarez. Tuan ingin Anda hadir. Mendengar hal ini, Jefferson menggelengkan kepalanya. Katakan pada kakakku, aku tidak akan hadir. Hari ini dia dalam keadaan buruk, tidak tertarik pada apapun. Dengan bantuan pelayannya, Jefferson mulai sarapan. Jennings, seorang eksekutif laboratorium, datang. Tuan Jefferson, aku punya kabar baik untuk Anda. Sistem perlindungan markas laboratorium Blackiron kami telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Oh, mata Jefferson berbinar-binar. Saat ini aku yakin walau Master Mahatinggi Jagat 7 datang, tidak akan bisa memasuki area pertahanan laboratorium kita. Jennings tampak percaya diri. Duak, tapi begitu dia selesai berbicara, terdengar guncangan dari luar. Seluruh markas laboratorium bergetar. Bip bip bip. Segera, seluruh sirene markas berbunyi. Invasi, invasi. Ada invasi dari musuh. Cepat, cepat, cepat. Ada musuh yang menyerang. Titik 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 titik. Seluruh markas laboratorium berada dalam kekacauan. Raut wajah Jefferson berubah drastis. Dia menatap lurus ke arah Jennings. Artinya sangat jelas. Ini yang kamu maksud sistem perlindungan telah ditingkatkan. Muka Jennings memerah dan berkata dengan marah. Aku sendiri yang akan menangani masalah ini. Jangan panik. Ada aku di sini. Tidak apa-apa. Seseorang di belakang Jefferson berkata dengan ringan. Jefferson tampak tenang. Saat ini, gerbang markas laboratorium Blackiron, gerbang logam campuran khusus yang bisa menahan serangan misil ambruk, baru saja hancur menjadi dua bagian karena ditendang oleh seseorang. Ada seseorang berdiri di depan pintu, mengenakan pakaian hitam dan topeng di wajahnya. Di pundaknya membawa pedang hitam. Orang-orang yang tahu langsung mengenali itu adalah pakaian anggota Glaceon. Topeng dan pedang yang merupakan satu kesatuan. Hari ini, Nathan berpakaian seperti ini. Dia ingin membawa keduanya kembali ke Neslandia atas nama Glaceon dan saudara-saudara yang telah meninggal. Segera, ratusan penjaga berkumpul di sisi laboratorium. Penjaga ini termasuk master dan prajurit yang berpakaian robot. Mereka memiliki senjata super modern dan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, laboratorium tersebut memiliki sistem pertahanan yang canggih. Penyusup akan dibunuh tanpa belas kasihan. Jennings membawa orang dengan cepat. Besar sekali nyalimu. Beraninya menyusup di laboratorium Blackiron. Jennings berkata dengan dingin. Senjata ratusan orang dan sistem peluncuran senjata dari pertahanan markas semuanya mengarah pada Nathan. Dengan satu perintah, Nathan pasti akan menjadi abu. Siapa kamu? Untuk apa kamu datang ke sini? Jennings menatap Nathan dan bertanya. Seseorang dari Neslandia datang untuk menangkap Jefferson kembali. Bersambung.